I want to fight you. You want to fight me? Yeah. When you want to fight me? When? Tomorrow. When you ready? When are you ready? No, I'm ready. You ready? I'm ready for you. Inilah pertemuan dua monster kelas berat yang menggemparkan saat itu. Siapa yang tidak kenal dengan dua petinju ini? Keduanya adalah Raja KO di kelas berat yang belum tersentuh kekalahan. Luis Ortiz atau Sang King Kong ini memang saat itu menjadi ancaman bagi sang raja utama kelas berat Deontay Wilder yang saat itu berstatus sebagai pemilik sabuk paling bergengsi WBC. Bagaimana tidak, lawan-lawan King Kong sebelumnya selalu tak berdaya saat melawannya. Jika melihat dari segi bobot dan pukulannya yang luar biasa itu, tak heran lawannya selalu keluar dengan mengenaskan. Dan orang-orang menjulukinya si King Kong karena ia dikenal dengan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa. Selama 8 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2018, sulit bagi petinju kelas berat yang mampu membuatnya oleng karena ia juga dicap sebagai petinju tangguh yang tahan pukul. Bahkan saat ia melawan petinju tangguh yang belum pernah kalah KO sebelumnya, yakni Bryant Jennings, malah ketika berhadapan langsung dengan King Kong, Jennings seperti petinju ampas. Padahal sebelum laga, banyak yang memprediksi Jennings akan menyulitkan Ortiz. Bryant Jennings had a lot of credibility. A guy that we thought, hey, is going to give Ortiz a little bit of trouble. Termasuk Ortiz, dia juga mengungkapkan bahwa Jennings adalah lawan yang berbahaya. Jenny había venido de pelear con Klitschko y estaba uno de los heavyweight más peligrosos. Duel ini terjadi pada tahun 2015. Saat itu Ortiz untuk mempertahankan sabuk WBA interim di kelas berat. Setelah berduel hebat selama 6 ronde, akhirnya di ronde ke-7 Jennings berhasil dikanvaskan. Meski mencoba untuk bangkit, namun King Kong terus menghujani pukulan. Sulitnya mencari lawan yang sepadan hingga akhirnya King Kong dipertemukan dengan petinju nomor 1 kelas berat yang saat itu sedang dalam masa kejayaannya, yakni Deontay Wilder. I want to fight you. You want to fight me? Yeah. When you want to fight me? When? Tomorrow. When you ready? When are you ready? No, I'm ready. You ready? I'm ready for you. All right, stay by the phone, baby. Ranked the number 3 heavyweight contender in the world. Please welcome the undefeated Luis King Kong Ortiz. And the current WBC heavyweight champion of the world, the Bronze Bomber, Deontay Wilder. I knew I was in for a fight. Luis Ortiz is the most technical fighter in the division. We already knew that with the Cuban background. And, you know, when guys come to fight me, we know they're going to bring their best. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Duel ini bertempat di Barclays Center, New York. Wilder saat itu membawa rekor 39 kemenangan, 38 diantaranya ia raih dengan KO dan belum tersentuh kekalahan. Sedangkan Ortiz membawa rekor 28 kemenangan, 24 diantaranya ia raih dengan kemenangan KO dan ia juga belum tersentuh kekalahan.
Wilder yang saat itu menjadi unggulan di laga ini malah di awal ronde ia benar-benar mendapati masalah. King Kong mampu menyulitkan seorang Deontay Wilder. Wilder yang biasanya di awal ronde dengan mudah mengarahkan lawannya, malah saat ini ia kewalahan. Dan itu terjadi dari ronde pertama hingga ronde keempat. Dan bangkitnya seorang Wilder yakni saat di ronde kelima ini. Pukulan keras Wilder sukses membuat Ortiz sampai sempoyongan. Duel ini semakin seru karena Ortiz berhasil bangkit dan mampu membalasnya. Concern on Ortiz's daughter's face. Watch Ortiz. That right hand is the equalizer in the exchange. Ortiz now launching some shots. Beruntung bel akhir membantu Wilder dari kekalahan. Ortiz emptying the fuselage here in the 7th round. Deontay Wilder in trouble. Will he survive the round? He does! Kala itu Ortiz sudah di atas angin. Bahkan saat di ronde ke-8 hingga ronde ke-9 ia sukses memberi perlawanan. Dan kejadian tak terduga hadir saat di ronde ke-10. Ortiz yang belum pernah tumbang, akhirnya ia dibuat tertunduk. Dan ini adalah kekalahan pertama dalam karir seorang King Kong. Kekalahan pertamanya jelas sangat menyakitkan, namun King Kong tidak meratapinya dan ia mulai bangkit. Gatario, go! Terbukti selama 1 tahun, King Kong tak henti-hentinya untuk naik ring. Dan ia berhasil meraih kemenangan 3 kali secara berturut-turut. Dirasa sudah mampu untuk membalas kekalahan sebelumnya, Ortiz kembali memanggil nama Wilder untuk melangsungkan laga rematch. Alright, let's talk tactics. Let's talk strategies. Let's talk how this second fight is going to look. What can you do? What will you do differently in this rematch to get the kind of result you're talking about? King Kong is back. King Kong is back. King Kong is back. I went para destruir. Yo vengo a pelear duro. ¿Sabe? Vengo a ganar. Esa es mi táctica. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Laga ini berlangsung di gelanggang terbesarnya tinju, yakni MGM Grand Garden Arena, Nevada, US. Ortiz yang sudah dendam, akhirnya ia lampiaskan di laga ini. Ready to go, Wilder and Ortiz, round number 1 for the heavyweight title. You know, Deontay Wilder, he was right in the position he was in. Dan benar saja, di ronde-ronde awal, Ortiz kembali membuat Wilder kerepotan.
hook, which he was working on. Wilder is keeping his right hand up, and that's what he needs to do. Again, stays composed, right hand. Wilder yang berjanji akan meng-KO-nya di ronde pertama malah gagal. Yang ada, ia dibuat kewalahan. Luis Ortiz. Game plan, which was very tight inside. Don't open up your shot. Meski Ortiz terus mencoba menggempur Wilder, namun ia belum mampu untuk menumbangkan petinju nomor 1 kelas berat itu. Jelas kekalahan pertama itu adalah pecut untuk mengalahkan Wilder. Thanks guys, I'm here with Herman Casado, Luis Ortiz's trainer. He's having success with that left. Setelah Ortiz banyak mendominasi setiap rondenya, akhirnya Wilder kembali menumbangkan untuk kedua kalinya. Sungguh kekalahan yang memilukan. Dia kini mampu membalas, yang ada malah ampas. Jelas kekalahan ini membuat namanya di dunia tinju kian redup. Nama Ortiz yang sebelumnya menggaung seketika namanya hilang ditelan bumi. Lebih parahnya, Ortiz kembali mengalami kekalahan untuk ketiga kalinya, yakni saat ia melawan Andy Ruiz pada tahun 2022. There's another one. Ortiz being very close. And a right hand puts Ortiz down. And a huge right hand. Ruiz being very cautious. And there's another right hand that caught him on Ortiz on the chin. The Destroyer, Andy Ruiz. Terlepas dari kekalahan yang mengejutkan itu, namun Ortiz pernah mencatatkan namanya sebagai monster yang ditakuti pada masanya. Dan buat kalian Smart Fighter yang penasaran seperti apa hebatnya seorang Ortiz, inilah video selengkapnya. Untuk linknya ada di bawah deskripsi. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get